identitas produk biasanya sangatlah melekat dan identik dengan merek. Hampir dari setiap orang yang ingin membeli produk biasanya akan menyebutkan nama merek agar lebih mudah dikenali dan dipahami. Lantas, bagaimana sebenarnya posisi dari sebuah merek dan apa sajakah nilai-nilai yang terkandung di dalam merek tersebut? Untuk laporan detail mengenai materi ini, saya segera tersambung dengan rekan-rekan saya, Alicia Putri Bestari dan Lenti Mutiasari. Teman-teman, silakan laporannya. Baik, untuk laporan materi kita kali ini terkait dengan Customer Brand Equity, kita akan membahas mengenai beberapa materi. Di antaranya, di section 1 ada Brand Positioning, Target Market, Brand Positioning Guidelines, dan juga Attribute and Benefit Trade-offs. Sedangkan di section 2, kita akan membahas mengenai Core Brand Values, Internal Branding, Brand Audit, dan juga Suggested Brand Audit Outline. Brand Positioning. Ketika kita bicara tentang branding, kita tidak hanya bicara tentang warna, logo, atau tulisan yang menarik, tetapi kita juga bicara tentang bagaimana cara memperkenalkan dan mempengaruhi perspektif konsumen terhadap produk atau brand yang kita pasarkan. Jadi, ketika kita bicara tentang brand positioning, maka kita bicara tentang bagaimana cara kita menempatkan atau memposisikan produk kita di pikiran konsumen. Sehingga brand positioning ini menjadi salah satu inti atau jantung dari strategi pemasaran. Di dalam brand positioning, kita juga berusaha untuk membangun citra perusahaan sehingga mendapatkan penilaian yang baik di pikiran masyarakat atau segmen pasar tertentu. Di dalam brand positioning, kita berusaha untuk menunjukkan apa perbedaan dari produk kita terhadap kompetitor-kompetitor lainnya sehingga masyarakat atau konsumen memiliki alasan untuk memilih produk kita. Target market. Dalam melakukan brand positioning, sangat penting yang namanya mengetahui target market atau target konsumen. Siapa sih target konsumen kita? Target konsumen artinya siapa konsumen yang kita ingin untuk membeli produk kita, kepada siapa produk ini akan kita jual, dan kepada siapa produk ini akan kita tawarkan. Nah, untuk mengetahui target konsumen kita ini, maka kita harus melakukan yang namanya segmentasi pasar. Segmentasi pasar yaitu membagi pasar menjadi beberapa kelompok konsumen yang memiliki kebutuhan dan perilaku yang sama, sehingga disatukan dalam satu kelompok pasar yang sama. Nah, dasar-dasar yang bisa menjadi pertimbangan dalam melakukan segmentasi pasar untuk konsumen terdiri dari yang pertama yaitu behavioral atau perilaku. Hal ini akan berkaitan dengan status pengguna, manfaat yang ingin dicari oleh pengguna, dan bagaimana kebiasaan pengguna. Yang kedua yaitu demografis. Demografis meliputi karakteristik dari pengguna atau konsumen seperti umur, jenis kelamin, keluarga, rentang umur, dan pendapatan. Yang ketiga yaitu psikografis. Mengenali karakteristik psikologi konsumen seperti nilai yang dipegang, pandangan, aktivitas, dan gaya hidup. Yang keempat yaitu geografis. Karakteristik konsumen berdasarkan wilayah mereka tinggal. Nah, sebelumnya kita sudah bahas mengenai elemen-elemen yang dapat dipertimbangkan untuk segmentasi konsumen. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kriteria yang harus dipenuhi dalam melakukan segmentasi tersebut. Yang pertama yaitu dapat dengan mudah diidentifikasi, di mana setiap segmen pasar yang ingin ditargetkan dapat dengan mudah dibedakan atau diidentifikasi dari segmen pasar lainnya. Yang kedua yaitu size atau ukuran. Dalam menargetkan segmen pasar, kita harus dapat mengetahui apakah ada potensi penjualan yang cukup di dalam segmen pasar tersebut. Yang ketiga, accessibility. Apakah metode distribusi dan juga media komunikasi yang disediakan perusahaan dapat dengan mudah menjangkau segmen pasar yang diinginkan? Yang keempat, responsiveness, yaitu melihat seberapa baik respon dari konsumen dalam segmen pasar tersebut mengenai strategi pemasaran yang diterapkan. Brand Positioning Guidelines. Dalam pedoman penempatan produk, ada dua kunci utama untuk mencapai penempatan produk yang optimal. Yang pertama, defining and communicating the competitive frame of reference. Yang kedua, choosing and establishing points of parity and points of difference.
Yang pertama yaitu mendefinisikan dan mengkomunikasikan kerangka acuan yang kompetitif. Mengapa? Karena acuan kompetitif menentukan cara suatu merek dapat bersaing dengan merek lainnya. Sebagai contoh, kita akan mengambil Starbucks. CEO Starbucks pernah mengatakan bahwa Starbucks bersaing untuk menjadi tempat ketiga buat para pecinta kopi. Menurutnya, tempat ketiga adalah tempat lain yang ingin mereka kunjungi selain tempat pertama, yaitu rumah sebagai tempat tinggal, dan tempat kedua adalah pekerjaan. Dalam kerangka referensi kompetitif tempat ketiga, Starbucks memiliki serangkaian pesaing yang berbeda. Hanya beberapa di antaranya adalah kedai kopi. Starbucks bersaing dengan toko buku, bar, restoran, taman, dan perpustakaan. Starbucks telah membedakan dirinya tidak hanya pada kopinya, tetapi juga pada pengalaman dan lingkungan toko yang diciptakannya. Itu semua adalah bagian dari menciptakan suasana kenyamanan, musik, relaksasi, keakraban, eksklusivitas, dan semua hal yang dicari untuk tempat nongkrong. Yang kedua yaitu menentukan nilai persamaan dan perbedaan produk kita dibanding produk kompetitor. Menentukan nilai persamaan artinya kita menunjukkan bahwa produk kita memiliki fungsi yang sama dengan produk-produk lainnya. Sedangkan menentukan perbedaan artinya produk kita memiliki sesuatu yang berbeda yang tidak ada pada produk lainnya, sehingga bisa menjadi alasan konsumen untuk memilih produk perusahaan kita. Nah, untuk meyakinkan konsumen membeli produk kita tidak sekedar dibutuhkan berbeda saja. Di mata konsumen, produk harus relevan secara pribadi. Maksudnya, konsumen menemukan sendiri dan menyadari bahwa produk tersebut memang benar-benar berbeda dari produk lainnya. Produk harus memiliki ciri khas tersendiri yang menjadi pembeda tersebut, dan juga bisa diunggulkan apabila dibandingkan dengan produk sejenis lainnya. Nah, dalam prosesnya perusahaan juga harus memperhatikan bahwa produk tersebut layak untuk dipasarkan, dapat memberikan profit yang menguntungkan, serta produk juga harus memiliki kemampuan untuk bertahan. Setidaknya tidak dapat menghilang begitu saja atau mudah tenggelam saat ada krisis dalam kegiatan perekonomian. Attribute and benefit trade-off. Attribute and benefit trade-off. Atribut merupakan unsur-unsur penting di dalam suatu produk, sedangkan trade-off adalah situasi di mana seseorang harus mengambil keputusan terhadap dua hal atau lebih. Trade-off memaksa seseorang untuk kehilangan suatu aspek dengan alasan tertentu untuk mendapatkan aspek lainnya dengan kualitas yang berbeda sesuai dengan pilihan yang diambil. Attribute and benefit trade-off yang dapat kita temukan di dalam suatu produk yang pertama yaitu harga dan kualitas. Kebanyakan konsumen menginginkan produk berkualitas tetapi dengan harga yang rendah. Padahal, pada kenyataannya, untuk mendapatkan produk dengan kualitas tinggi dibutuhkan biaya produksi yang mahal, sehingga mau tidak mau harga jualnya pun menjadi tinggi. Yang kedua, yaitu kenyamanan dan kualitas. Di mana produk-produk yang memberikan kenyamanan yang tinggi tentu bisa dikatakan produk yang berkualitas tinggi. Kembali lagi dengan kualitas yang baik, dibutuhkan biaya produksi yang besar sehingga harga jualnya pun menjadi semakin tinggi. Yang ketiga yaitu taste and low calories. Biasanya makanan-makanan dengan rasa yang enak adalah makanan dengan kalori yang lebih tinggi dibandingkan dengan makanan-makanan sehat rendah kalori yang mungkin rasanya tidak seenak makanan-makanan tersebut. Nah, perusahaan harus mengorbankan salah satu antara cita rasa yang enak atau makanan yang lebih sehat. Yang keempat yaitu efficacy and mildness atau khasiat dan kenyamanan. Seringkali produk yang memberikan tingkat perubahan yang baik menimbulkan ketidaknyamanan saat menggunakannya. Contoh, saat kita ingin berolahraga, membentuk tubuh dengan alat olahraga, kita harus rela berlelah-lelah saat menggunakan alat olahraga tersebut. Contoh lain juga pada penggunaan kacamata untuk para penderita rabun mata. Terkadang penggunaan kacamata dianggap tidak nyaman karena berat dan lelah, namun memiliki khasiat atau manfaat khusus bagi penggunanya sehingga dapat melihat dengan jelas. Yang kelima yaitu power and safety, kekuatan atau keamanan. Kuat atau awet dan aman merupakan dua hal yang harus dipertimbangkan dalam produk. Terkadang tujuan produk untuk menghasilkan produk yang baik, jika dipakai atau dibuat dengan cara yang berlebihan, maka akan beresiko kepada keamanan dari penggunanya. Yang keenam yaitu ubiquity dan prestige atau kemudahan untuk didapatkan dan gengsi.
Perusahaan akan dipertemukan dengan kondisi karakteristik konsumen yang berbeda-beda. Perusahaan harus menentukan apakah barang produksinya akan dipasarkan dengan konsep mudah didapatkan di berbagai tempat atau hanya di tempat-tempat tertentu saja. Kegiatan pemasaran seperti ini tentu akan berdampak pula dengan brand image dari perusahaan itu sendiri. Yang ketujuh yaitu comprehensiveness and simplicity atau variasi, keunikan, dan kesederhanaan. Unik atau sederhana. Unik berarti adalah berbeda, lain daripada yang lain. Produk yang unik dapat dipastikan jauh dari kata sederhana. Jadi sangat sulit dipastikan untuk mendapatkan kedua aspek ini secara bersamaan. Sehingga perusahaan harus menentukan ingin menciptakan produk yang unik yang tentunya dalam proses produksinya menjadi lebih rumit atau lebih berbeda, atau ingin produk yang lebih sederhana yang biasanya sudah sama dengan produk-produk sebelumnya. Yang terakhir yaitu strength and refinement, kekuatan dan perkembangan. Sekarang ini terkadang produk-produk hanya terfokus pada mengikuti era perkembangan zaman yang seringkali jauh dari kata kuat dan kokoh atau awet. Biasanya mereka hanya berfokus pada bagaimana mereka dapat sepenuhnya mengikuti era terbaru, kemudian mengesampingkan kualitas dari barang produksi mereka tersebut. Dengan adanya trade-off di atas, bukan berarti kita tidak bisa menemukan solusi untuk mengatasinya. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu merancang turunan produk atau subproduk dari produk yang sudah dibuat sebelumnya. Mungkin kita bisa menciptakan produk yang serupa dengan manfaat yang berbeda, atau manfaat yang tidak ditemukan keunggulannya di produk yang sudah ada sebelumnya. Dan dengan sekaligus kita dapat merancang program pemasaran yang berbeda dari produk-produk yang ada sebelumnya, sehingga muncullah inovasi-inovasi baru dari segala aspek di dalam perusahaan kita. Yang kedua, kita dapat mencoba untuk melakukan analisis lebih dalam lagi terkait dengan hubungan yang negatif dari setiap unsur-unsur produk menjadi suatu hal yang positif apabila digabungkan secara bersamaan. Baik, untuk laporan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Lenti Mutiasari. Core brand value atau nilai dari sebuah brand. Untuk menggambarkan dan menanamkan mengenai nilai dari sebuah merek, pemasar biasanya menggunakan yang namanya brand mantra atau mantra merek. Mantra biasanya terdiri dari 3 hingga 5 suku kata yang menggambarkan nilai posisi sebuah produk dan juga semangat perusahaan yang disematkan dalam sebuah merek. Mantra ini sekaligus bertujuan untuk memastikan bahwa setiap karyawan tahu betul apa inti dari merek yang dipasarkan. Selain itu, mantra juga bisa menjadi sebuah singkatan atau kalimat pendek yang akan dapat dengan mudah diingat oleh konsumen setiap melihat merek kita. Dalam merancang mantra merek atau brand mantra, mantra yang dibuat harus menyampaikan apa yang menggambarkan merek dan apa yang tidak. Di dalam sebuah mantra merek harus mengandung diantaranya adalah yang pertama brand function atau fungsi merek. Fungsi merek biasanya menggambarkan fungsi dan manfaat yang didapatkan dari produk tersebut. Yang kedua ada descriptive modifier, yaitu deskriptif lebih lanjut mengenai fungsi dan sifat utamanya dari produk tersebut. Yang ketiga ada emotional modifier, yang berarti kesan emosional yang seperti apa yang akan diberikan merek saat konsumen menggunakan produk mereka. Dalam sebuah brand mantra, mantra tersebut harus menggambarkan kategori bisnis, mudah diingat, dan juga ada unsur yang menginspirasi. Seperti contoh pada Disney. Disney menerapkan brand mantra berupa fun, family, entertainment, di mana Disney memberikan pengalaman hiburan yang menyenangkan dan juga bisa dinikmati bersama keluarga, mulai dari dalam bentuk produksi film, taman bermain, resort, hingga restoran. Internal branding. Internal branding adalah bagaimana karyawan sebuah perusahaan mampu memahami nilai dari merek yang dimiliki perusahaan dan menanamkan dalam diri mereka nilai-nilai yang dipegang oleh brand perusahaan. Karyawan harus mampu mempresentasikan nilai yang disematkan di dalam merek perusahaan. Internal branding dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif, sehingga kemudian semakin lama dapat mengubah dan membantu terciptanya identitas sebuah organisasi.
Brand audit. Brand audit adalah pemeriksaan yang dilakukan terperinci terhadap merek. Brand audit berfokus penuh kepada konsumen tentang bagaimana pertumbuhan produk di pasaran dan menganalisis kemungkinan adanya hal-hal lain dari produk yang bisa dikembangkan kembali. Dalam brand audit, perusahaan menganalisis apakah konsumen beralih ke brand lain, apakah brand yang dipasarkan perusahaan saat ini sudah cukup memuaskan, atau apakah ada aspek tertentu dari produk yang bisa dikurangi atau ditingkatkan atau bahkan diperkuat kembali. Apabila dalam audit ditemukan hal-hal tersebut, maka manajemen perusahaan harus menentukan strategi dan langkah untuk meningkatkan potensi brand kita menjadi lebih berkembang di pasaran. 2 langkah dalam melakukan brand audit. Yang pertama ada brand inventory, yang kedua ada brand exploratory. Brand inventory. Tujuan dari brand inventory adalah untuk menyediakan data terkini profil yang komprehensif tentang bagaimana semua produk yang dijual oleh perusahaan. Pembuatan produk yang dijual ini berkaitan dengan pembuatan katalog yang berisi nama, logo, simbol, karakter, kemasan, slogan atau mantra merek lain yang digunakan, atribut produk atau karakter merek, harga, komunikasi, distribusi, dan aktivitas pemasaran lainnya yang berhubungan dengan merek. Langkah ini sangat penting agar perusahaan dapat memahami apa yang mendasari persepsi dan pikiran konsumen dalam melihat brand kita. Jadi, apabila brand dijual di wilayah yang berbeda atau di negara yang berbeda, harus ditinjau kembali apakah elemen-elemen merek digunakan secara konsisten atau tidak di setiap daerahnya. Brand exploratory. Tujuan dari brand exploratory adalah untuk mengetahui dengan detail apa yang dipikirkan konsumen tentang merek. Hal ini berkaitan dengan kesadaran akan merek dan hal atau faktor lainnya seperti kekuatan merek, keterpilihan merek, dan keunikan merek sebagai asosiasi sebuah merek. Dengan brand exploratory dapat juga membantu mengetahui sumber brand ekuitas produk menurut konsumen. Suggested Brand Audit Outline. Lalu, secara garis besar, apa saja yang terdapat dalam proses brand audit ini? Yang pertama, ada menentukan tujuan, ruang lingkup, dan pendekatan yang dilakukan untuk audit. Kita harus menentukan dahulu apa tujuan dilakukannya brand audit perusahaan tersebut. Kemudian akan seluas dan sebesar apa proses tersebut dilakukan. Juga pendekatan seperti apa yang akan diterapkan dalam melakukan proses brand audit tersebut. Yang kedua ada analisis latar belakang brand atau analisis diri. Yang ketiga ada analisis latar belakang tentang industri. Yang keempat ada analisis konsumen, biasanya berupa tren, motivasi, persepsi, kebutuhan, segmentasi, dan juga perilaku. Yang kelima ada inventaris merek, yakni berupa elemen, program pemasaran, point of parties and point of difference, strategi branding, inventaris merek pesaing, dan juga kekuatan dan kelemahan brand. Yang keenam ada eksplorasi merek, yang di dalamnya terdapat asosiasi merek, analisis penentuan merek, dan juga analisis persepsi konsumen. Yang ketujuh ada membuat ringkasan analisis pesaing. Yang kedelapan melakukan analisis SWOT perusahaan. Kemudian yang 9 evaluasi ekuitas merek. Dan yang terakhir adalah menentukan rekomendasi manajemen merek strategis. Sekian untuk laporan materi Customer Brand Equity. Kembali kepada rekan saya Cici. Silahkan. So, just like what Jeff Bezos says, your brand is what people say about you when you are not in the room. Terima kasih, semoga laporan materi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like dan komen ya. Salam Branding News.